Ayo. Ayo, bang. Kenapa? Sama ini. Selamat pagi, Tuan Raja Laumi. Salaman para Mertuane Martaji. Oh, Saya datang kemari mengganggu ataupun membuat terkejut kalian. bagaimana Tuan Raja? Tentunya pasti kalian sudah mendengar permasalahan antara putri saya Kandini dan sahabat kalian, Martaji. Aduh, Mas Martaji. Terus terang saja, ini sedikit mengganggu dari saya. Saya sebagai seorang raja, saya merasa resah akan permasalahan ini. Banyak hal yang saya korbankan dari permasalahan antara Kandini dan Martaji. Saya banyak berkorban dari bisnis saya, kolega-kolega saya, relasi-relasi saya. Sekarang banyak menjauhi saya karena permasalahan Martaji dan Kandini. Setelah saya pikir-pikir, permasalahan ini tidak boleh larut-larut seperti itu. Karena ini tidak baik bagi kerajaan saya. Saya harus menjaga hubungan erat antara kerajaan saya dan kerajaan yang lain. Saya sudah memutuskan bahwasanya saya rasa jalan yang terbaik untuk Kandini dan Martaji adalah mereka harus berpisah. Seperti ini, mohon maaf Tuan Raja Laumi. Sebenarnya saya melihat secara langsung pun juga tidak. Saya hanya mendengar ceritanya saja perihal permasalahan hubungan antara Putri Kandini dengan Eyang Martaji. Yang saya harapkan, jikapun nanti keputusannya itu harus berpisah, saya meminta perpisahan itu secara baik-baik. Jikapun nanti bisa menemukan solusi yang terbaik, ya usahakan untuk tidak berpisah. Itu sih menurut saya. Karena kebetulan sekali perceraian adalah hal yang tidak disukai oleh Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebetulan Tuan Raja Lauming kan sekarang sudah memeluk ajaran Islam, harus menimbang perihal permasalahan ini jalan yang paling terbaik. Sebenarnya dalam permasalahan antara Kandini dan Martaji, saya berperilaku mengambil jalan tengah, tetapi mengingat Kandini adalah putri saya tercinta. Terus terang saja, dalam permasalahan ini saya lebih membela putri saya Kandini ketimbang Martaji. Kebetulan anaknya gimana Mas kalau sampai pisah? Apalagi pertimbangan mengenai Kokoh. Nah, iya Bu. Kokoh masihlah sangat kecil. Dia perlu kasih sayang dari kedua orang tuanya. Mungkin menjadi pukulan berat jika harus orang tuanya berpisah. Sedangkan Kokoh sekarang belum mengerti siapa ayahnya, siapa ibunya. Saya sebagai orang tua hanya menurut apa keinginan dari anak saya. Dan terus terang saja, Kandini sudah membicarakan tentang Kokoh.
dia memutuskan bahwa saya kokohkan dia supaya diserahkan saja kepada Martati. Tetapi tenang saja, saya tidak melepas tangan begitu saja untuk melepaskan cucu saya itu. Saya akan sertakan harta untuk menghidupi Koko bersama Martati. Sebenarnya kan di sini bukan permasalahan harta sih ya. Permasalahan batin sebagai orang anak yang nantinya tumbuh semakin dewasa, tentunya dia kan bisa berpikir kenapa orang tua saya bisa berpisah. Tenang saja. Dengan saya menyalahkan Koko kepada Martati, bukan pelatih. Koko Gandiati tidak boleh singgah ataupun bermain di istanaku. Dia masih tetap bisa bertemu ibunya, masih tetap bisa menemui saya sebagai seorang kakek. Tetapi kembali lagi, saya hanya orang tua yang menuruti apa keinginan dari anak saya, Putri Gandhi. Kalau boleh tahu, sebenarnya apa yang Tuan Raja ketahui mengenai permasalahan Putri Gandini dengan Eyang Martati? Beritanya yang terdengar oleh Tuan Raja. Martati menganggap bahwasanya istrinya ataupun putri saya Gandini sudah menduakan hatinya. Tetapi itu hanya menurut pandangan Martati. Dan sebenarnya terjadi, saya memerintahkan Gandini untuk menyambung pembicaraan antara kerjasama dua kerajaan. Padahal masalah Gandini menyimpan rasa kepada pangeran itu, saya tidak peduli. Kita sama-sama sudah dewasa, bisa mengambil keputusan. Yang terpenting bagi saya di sini adalah anak saya senang dan kerajaan-kerajaan lain tidak memandang remeh kerajaan saya. Saya kembali lagi ke keputusan jenengan. Apapun yang menjadi keputusan jenengan, mungkin yang menjawab pertanyaan ini Patilah lah yang paling pantas. Dan bukan itu saja, saya tetap kembali untuk menyampaikan sesuatu kepada kalian. Mengenai apa itu Tuan Raja Laumi? Tentunya kalian mengetahui saya dan seluruh pasukan kerajaan sudah memeluk agama Islam karena kalian. Tetapi setelah saya pikir-pikir, setelah saya memeluk agama Islam, ya seperti kalian anjurkan, seperti kalian ajarkan, saya berpikir, kenapa setelah saya memeluk agama Islam, masalah yang datang sangat tertutupi, tidak ada artinya. Bahkan kolega saya kerajaan lain hampir memusuhi kerajaan saya karena saya berpindah keyakinan menjadi Islam. Di sini saya berpikiran, bila mana agama ini dilitoi oleh sang penguasa, kenapa tidak ada kebahagiaan yang saya dapatkan? Kenapa hanya ujian? Di sini saya akan menyampaikan. Mungkin hari ini, di pagi hari ini, saya memutuskan keluar bersama rakyat dan seluruh prajurit. Saya tidak mau lagi berada
satu keyakinan bersama kalian. Saya merasa keyakinan ini satu. Karena banyak sekali masalah yang datang setelah saya memasuki agama ini. Seperti ini, Tuan Raja Loh. Sebenarnya, kalau jenengan membaca kitab suci dan sunnah, bila mana ada makhluk ciptaan setelah memeluk dan mempercayai kepercayaan akan mendapatkan sebuah permasalahan yang besar. Sebenarnya itu adalah ujian. Cara Tuhan mengangkat derajat dari hambanya. Seperti itu. Jadi saya merasa bagaimana mendengar berita itu di telinga saya. Karena sebenarnya titik permasalahan bukannya di situ. Bukan gara-gara jenengan masuk Islam, masalah bertubi-tubi datang ke jenengan. Seperti muka Putri Gandini terbakar, sekarang ada permasalahan ini, kolega-kolega bisnis jenengan mundur pada hilang. Sebenarnya itu hanya cara Gusti Allah untuk mengangkat derajat kerajaan jenengan. Tetapi saya tidak berpikiran demikian. Yang saya harapkan dari saya memasuki Islam, itu saya berharap hidup saya akan lebih bahagia dari sebelumnya. Sebelum saya berpindah keyakinan seperti kalian. Tetapi pada kenyataannya, itu tidak berjalan seperti yang saya harapkan. Saya merasa dikecewakan. Dan mohon maaf. Keputusan saya sudah bulat. Saya bersama rakyat saya dan bersama prajurit-prajurit yang lain memutuskan untuk tidak mengikuti ajaran yang kalian anjurkan, yaitu itu. Hanya itu yang saya sampaikan. Dan jelas saya merasa bahwasanya bila mana Maltadi dan Gandini bisa, itu adalah jalan terbaik. Lagi pula, itu sudah keinginan dari anak saya Putri Gandini. Dan yang kedua, saya tidak mau lagi berjalan di jalan Islam seperti yang kalian anjurkan.